Halo semuanya, semoga hari ini semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang larutan. Nah, langsung saja kita mulai materinya. Yang pertama tentang pengertian larutan. Nah, larutan itu adalah campuran homogen yang terdiri dari dua atau lebih zat. Jadi larutan ini adalah bagian dari campuran. Nah, kelas 1 kalian sudah mempelajari tentang campuran. Campuran ada dua, campuran homogen dan heterogen. Nah, kalau larutan ini termasuk campuran yang homogen. Nanti kalian bisa lihat lagi bagian-bagian dari campuran yang homogen itu seperti apa, yang heterogen seperti apa. Nah, kalau larutan itu adalah bagian dari campuran yang homogen. Jadi terdiri dari dua atau lebih zat. Nah, ini contoh larutan. Jadi ini pembuatan larutan garam. Jadi ada garamnya dilarutkan dalam air. Itu larutan. Nah, dalam larutan zat yang jumlahnya lebih sedikit itu disebut dengan zat terlarut atau solut. Kemudian zat yang jumlahnya lebih banyak itu disebut dengan pelarut atau solvent. Jadi kalau dalam larutan garam ini garamnya itu termasuk solut atau zat terlarut, jadi yang jumlahnya lebih sedikit. Kemudian airnya itu disebut dengan pelarut atau solvent yang jumlahnya lebih banyak. Nah, itu bagian-bagian dari larutan, ada solut, ada solvent. Solutnya terlarut, solventnya pelarut. Nah, komposisi zat terlarut dan pelarut dalam larutan dinyatakan dalam konsentrasi larutan. Jadi seberapa banyak zat terlarutnya, seberapa banyak pelarutnya, itu disebut dengan konsentrasi larutan. Nanti kita akan pelajari lebih jauh tentang konsentrasi larutan. Nah, konsentrasi ini bisa dinyatakan secara kualitatif, bisa juga secara kuantitatif. Proses pencampuran zat terlarut dan pelarut membentuk larutan disebut dengan pelarutan atau solvasi. Nah, ini namanya solvasi, proses pelarutan. Jadi zat terlarutnya dimasukkan ke pelarut, kemudian zat terlarutnya menjadi larut, menjadi sebuah larutan. Itu namanya solvasi atau pelarutan. Nah, saya lanjutkan konsentrasi larutan. Seperti saya bilang tadi, konsentrasi larutan ini bisa dinyatakan secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Nah, kalau secara kuantitatif, konsentrasi larutan itu dilihat dari komposisi zat terlarut dan pelarutnya di dalam larutan. Nanti secara kuantitatif itu bisa dilihat dalam satuan molaritas, bagian per juta, dan lain-lain. Jadi ini dilihat dari komposisi zat terlarut dan pelarutnya. Nah, itu bisa dihitung konsentrasinya. Nah, perhitungannya bisa dengan molaritas, ada dalam molaritas, bagian per sejuta, kemudian ada juga volume per volume dan lain sebagainya. Nanti kita bahas bagaimana menghitung konsentrasi secara kuantitatif. Nah, kemudian kalau secara kualitatif, komposisi larutan dapat dinyatakan sebagai larutan encer atau pekat. Jadi kalau zat terlarutnya banyak, itu konsentrasinya akan pekat. Kalau terlarutnya sedikit, konsentrasinya encer. Nah, itu kalau secara kualitatif. Jadi konsentrasi larutan bisa dinyatakan sebagai larutan encer atau pekat. Nah, kalau secara kuantitatif nanti bisa dihitung. Nah, satuannya banyak, ada molar, dan lain sebagainya. Nah, ini macam-macam konsentrasi larutan secara kuantitatif. Yang pertama ada molaritas. Molaritas itu adalah banyaknya mol zat yang terlarut dalam 1000 mili larutan. Jadi itu molaritas, banyaknya mol zat yang terlarut dalam 1000 ml larutan. Nah, ini dirumuskan M molaritas sama dengan gram per mr dikali 1000 per V. GR-nya ini massa zat yang terlarut, mr dari zat terlarut, kemudian 1000 per V volume larutannya. Jadi ini
rumus untuk menentukan molaritas larutan. M sama dengan gram per mr kali 1000 per V. Nah, contohnya, larutan NaOH dibuat dengan melarutkan 4 gram NaOH ke dalam 100 ml air. Berapakah molaritas larutan NaOH tersebut? ArNa sama dengan 23, ArO sama dengan 16, ArH sama dengan 1. Nah, ini bisa dibuat. Jadi dalam soal ini sudah diketahui masanya, masa NaOH saat terlarutnya 4 gram, volume larutannya 100 ml, ArNa 23, O16 dan H1. Yang ditanya berapa molaritasnya. Jadi langsung saja masukkan ke rumus M sama dengan gram per mr kali 1000 per V. Jadi ini pertama cari mr dari NaOH dulu. Mr NaOH itu adalah ArNa tambah ArO tambah ArH. 23 tambah 16 tambah 1 sama dengan 40. Nanti masukkan ke rumus ini. Masanya 4 gram, mr NaOH 40, 1000 per V, volumenya 100. Jadi langsung dihitung. Hasilnya 4 per 40 0,1, 1000 per 100 itu 10, itu hasilnya 1 molar. Nah, itu molaritas ya. Atau yang kedua, 5,85 gram serbuk NaCl dilarutkan dengan air sehingga volumenya menjadi 100 ml. Berapakah molaritas larutan NaCl tersebut? ArNa 23, Cl 35,5. Sehingga di sini sudah diketahui masa saat terlarutnya NaCl 5,85 gram. Volume larutannya 100 ml, Ar-nya Na23 dan Cl 35,5. Yang ditanyakan molaritas. Jadi langsung pakai rumus M sama dengan gram per mr kali 1000 per V. Berarti di sini mr-nya adalah mr NaCl. Pertama cari mr NaCl, jadi ArNa tambah ArCl itu adalah 23 tambah 35,5 sama dengan 58,5. Langsung masukkan molaritas sama dengan 5,85 per 58,5 kali 1000 per 100. Nah, hasilnya ini bagi ini 0,1 kali 1000 per 110 sama dengan 1 molar. Nah, itu hasilnya perhitungan molaritas dari larutan ini yang ada di soal ini. Nah, itu molaritas. Kemudian ada persen berat. Persen berat atau B per B ini menyatakan berat zat dalam 100 gram campuran. Jadi persen berat per berat. Nah, ini dirumuskan seperti ini. Persen berat sama dengan berat zat per berat campuran kali 100%. Contoh langsung. Dalam 200 mg sampel batuan terdapat 25 mg perak. Persentase perak dalam sampel tersebut adalah, jadi dalam 200 mg sampel batuan, nah sampel batuan ini adalah campurannya. Jadi dalam batuan ini terdapat banyak logam. Jadi ini merupakan campuran. Jadi 200 mg sampel batuan terdapat 25 mg perak. Berarti ini adalah berat zat yang kemudian persentase perak dalam sampel tersebut adalah langsung masukkan ke rumus ini. Jadi persen berat sama dengan berat zat per berat campuran kali 100%. Hasilnya berat zatnya 25, kemudian berat campurannya 200 kali 100%, hasilnya 12,5%. Kemudian contoh soal yang kedua, suatu sampel mengandung 65% Fe2O3. Berapa gram sampel yang diperlukan untuk mendapatkan 7 gram Fe2O3? Nah, di soal ini yang sudah diketahui adalah persen beratnya sudah diketahui 65%. Berapa gram sampel yang diperlukan untuk mendapatkan 7 gram Fe2O3? Berarti yang ditanya adalah sampelnya, berat sampelnya, berarti berat campurannya. Nah, ini adalah berat zatnya. Jadi yang sudah diketahui persen berat dan berat zatnya sebanyak 7 gram. Sehingga nanti langsung masukkan ke rumusnya. Persen berat sama dengan berat zat per berat campuran kali 100%. Kemudian masukkan angka-angka yang sudah diketahui. Jadi beratnya 65%,
persen beratnya 65%, berat zatnya 7 gram. Ya, jadinya seperti ini, 65% sama dengan 7 per berat campurannya dicari, misalkan X kali 100%. Nah, jadi persentasenya bisa disederhanakan karena berada di ruas yang berbeda, sehingga jadinya ini bawa ke depan, jadinya 65 kali X, jadinya 65X, 7 kali 100, 700, sehingga X nya sama dengan 65 nya bawa ke belakang, jadinya X sama dengan 700 per 65 sama dengan 10,8 gram. Nah, itu untuk jawaban contoh soal yang kedua. Selanjutnya persen volume per volume. Nah, persen volume per volume ini menyatakan volume zat dalam mililiter dalam 100 ml campuran. Nah, ini dirumuskan persen volume sama dengan volume zat per volume campuran kali 100%. Nah, contoh, dalam 200 ml minuman beralkohol terlarut 140 ml alkohol. Berapakah kadar alkohol dalam minuman beralkohol tersebut? Jadi dalam 200 ml minuman beralkohol, berarti ini adalah berat atau volume campurannya. Kemudian terlarut 140 ml alkohol, berarti ini adalah volume zatnya. Yang dicari kadarnya atau persen volumenya. Sehingga langsung masukkan angkanya. Volume zatnya 140, volume campurannya 200 kali 100%. Hasilnya adalah 70%. Kemudian contoh soal yang kedua. Kadar alkohol dalam satu campuran adalah 40%, berarti sudah diketahui persen volumenya. Jika volume campuran adalah 90 ml, berapakah volume alkohol dalam campuran tersebut? Jadi yang dicari volume zatnya. Sudah diketahui volumenya, persen volumenya 40, volume campurannya 90, yang ditanya adalah volume alkohol atau volume zatnya. Langsung masukkan angka-angka yang sudah diketahui, persen volumenya 40, volume campurannya 90, nanti volume zatnya dicari misalkan X, sehingga jadinya seperti ini. Nah, persentasenya bisa disederhanakan, sehingga jadinya ini bawa ke depan. Jadinya 40 kali 90 sama dengan 100X. Hasilnya X-nya adalah 36 ml. Jadi volume alkoholnya dalam campuran tersebut adalah 36 ml. Nah, itu persen volume. Kemudian ada part per million atau ppm, bagian per sejuta. Nah, part per million ini digunakan atau satuan konsentrasi yang digunakan untuk larutan yang sangat encer. Untuk menyatakan konsentrasi yang digunakan adalah part per million atau bagian per sejuta. Jadi satuannya inilah 1 banding 1 juta. Jadi ppm itulah berat zat per berat campuran kali 10 pangkat 6. Nah, di sini larutan dengan konsentrasi 1 ppm atau 1 bpj artinya mengandung 1 gram zat terlarut dalam 1 juta gram larutan. Jadi 1 banding 1 juta. Jadi 1 gram, misalnya 1 gram zat terlarut dalam 1 juta gram larutan, atau 1 miligram zat terlarut dalam 1 juta miligram larutan. Jadi pada intinya 1 per 1 juta. Atau 1 mg zat terlarut dalam 1 kg larutan, karena 1 kg itu kan sama dengan 1 juta miligram. Jadi kalau zat terlarutnya 1 mg, berarti larutannya 1 kg. Contoh misalnya, kandungan Pb dalam air sungai adalah 20 ppm. Artinya setiap kilogram air mengandung 20 mg logam Pb. Jadi ada 20 mg zat terlarut dalam 1 kg air. Jadi 20 ppm itu artinya dalam setiap kilogram air mengandung 20 mg logam Pb. Nah, contoh soal, dalam 500 mg larutan terlarut 0,3 mg zat A. Kadar zat A
adalah titik-titik ppm. Sehingga bisa dimasukkan berat zat per berat campuran kali 10 pangkat 6. Nah, larutan itu kan campuran, berarti ini berat campurannya. Zat A ini adalah berat zatnya, berarti 0,3 per 500 kali 10 pangkat 6. Itu sama dengan 6 kali 10 pangkat 2 ppm. Kemudian contoh soal yang kedua, kandungan karbon dalam baja adalah 5 mg. Jika berat baja adalah 50 mg, berapa ppm kadar karbon dalam baja? Jadi bajanya ini adalah campuran, karbonnya ini adalah zatnya. Jadi masukkan ke dalam rumus berat zatnya 5 mg, berat campurannya 50 kali 10 pangkat 6. Itu sama dengan 10 pangkat 4 ppm. Nah, itu satuan konsentrasi dalam ppm, bagian per sejuta. Nah, kemudian saya lanjutkan ke larutan standar baku pembanding, larutan baku, dan larutan bereaksi. Yang pertama ada istilahnya larutan standar baku pembanding. Nah, baku pembanding ini adalah zat bahan dengan kemurnian tertentu yang digunakan sebagai pembanding untuk mendapatkan kadar suatu sampel. Jadi, ini adalah bahan yang bisa digunakan sebagai pembanding dalam menentukan kadar suatu sampel atau zat lainnya. Jadi bahan ini bisa digunakan untuk pembanding dalam menentukan kadar zat lainnya. Itu disebut larutan standar baku pembanding. Fungsi larutan pembanding adalah sebagai pembanding dalam menentukan kadar suatu zat atau senyawa yang terkandung dalam suatu sampel. Nah, ini biasanya digunakan untuk penentuan kadar zat dengan metode instrumental, jadi menggunakan instrumen yang modern. Jadi contohnya adalah larutan parastamol, larutan FeNO32, itu adalah contoh larutan baku pembanding. Digunakan untuk menentukan kadar zat dengan menggunakan metode instrumental atau menggunakan instrumen atau alat yang modern. Nah, contoh adalah menentukan kadar parastamol dengan menggunakan spektrofotometer. Kemudian penentuan kadar besi dengan menggunakan AAS, jadi menggunakan alat-alat yang sudah modern. Ini contohnya spektrofotometer atau AAS. Jadi larutan baku pembanding ini digunakan di metode instrumental, jadi menggunakan alat yang sudah modern. Kemudian ada larutan baku. Larutan baku itu adalah larutan standar, itu adalah larutan yang sudah diketahui konsentrasinya. Jadi kalian sudah belajar tadi bagaimana cara mencari konsentrasi zat, misalnya molaritas. Jadi larutan yang sudah diketahui konsentrasinya itu disebut larutan baku. Nah, penentuan konsentrasi larutan dapat dilakukan dengan menimbang zat yang bersangkutan dan dilarutkan dalam volume tertentu. Jadi ditimbang, didapatkan masanya, kemudian dilarutkan dalam volume tertentu, dapat volumenya sehingga bisa dicari konsentrasinya. Jadi M sama dengan gram per mr kali 1000 per V. Jadi rumus tadi. Nah, zat yang digunakan sebagai larutan baku harus memenuhi syarat sebagai berikut. Jadi ada syarat untuk zat itu bisa digunakan sebagai larutan baku. Yang pertama, mempunyai kemurnian yang tinggi. Kemudian tidak bersifat higroskopis dan mudah ditimbang. Kemudian larutannya harus bersifat stabil. Jadi kenapa dia harus mempunyai kemurnian yang tinggi? Jadi biar dia tidak mudah bercampur atau bereaksi dengan zat lain. Nanti kalau dia bereaksi dengan zat lain, jadi saat ditimbang beratnya tidak didapatkan berat murni zat tersebut. Sehingga mencari konsentrasinya yang tadi M sama dengan gram per mr, jadi masanya itu bukan massa murninya. Tidak bersifat higroskopis. Higroskopis ini artinya mudah menyerap uap air. Jadi kalau dia ditimbang nanti dia menyerap uap air di udara sehingga tidak didapatkan berat murninya. Sehingga kalau larutan baku yang bagus tidak boleh bersifat higroskopis. Jadi dia tidak menyerap uap air dan mudah ditimbang. Kemudian larutannya harus bersifat stabil. Jadi setelah dibuat menjadi larutan, larutannya itu harus bersifat stabil. Jadi tidak menimbulkan endapan dan lain sebagainya.
Nah, itu larutan baku. Nah, zat yang tidak mudah didapat dalam keadaan murninya harus distandarisasi atau dibakukan terlebih dahulu. Artinya, kalau ada zat yang tidak memenuhi syarat-syarat ini, jadi ini ada 3 syarat. Jadi kalau ada zat yang tidak memenuhi 3 syarat ini, nah caranya bagaimana menentukan konsentrasinya? Dengan cara di standarisasi atau dibakukan terlebih dahulu. Caranya standarisasi adalah, atau standarisasi ini merupakan cara untuk menentukan konsentrasi yang tepat dari larutan standar atau baku. Jadi kalau misalnya ada zat yang tidak memenuhi syarat tadi, 3 syarat tadi, jadi dia tidak bersifat higroskopis, harus bersifat murni. Nah, kalau tidak memenuhi syarat itu, untuk mencari konsentrasi yang tepat harus distandarisasi dulu. Nah, cara yang dapat dilakukan untuk standarisasi larutan adalah dengan melakukan titrasi. Dengan syarat harus tersedia larutan yang konsentrasinya diketahui dengan tepat. Jadi, untuk mencari konsentrasi dari larutan yang tidak memenuhi syarat tadi, harus ada larutan yang sudah diketahui konsentrasinya dengan tepat. Jadi harus ada larutan bakunya. Nah, dari sana kita bisa mengetahui larutan baku itu ada 2. Jadi dibedakan menjadi 2, ada larutan baku atau standar primer, ada larutan baku atau larutan standar sekunder. Nah, larutan standar primer ini adalah suatu larutan yang konsentrasinya dapat langsung ditentukan dengan menimbang sejumlah tertentu zat tersebut dan melarutkannya dalam volume tertentu. Jadi, larutan standar primer ini adalah larutan yang sudah langsung bisa dihitung konsentrasinya dengan rumus M sama dengan gram per mr kali 1000 per V. Jadi, itu sifat zatnya ini yang bisa dijadikan larutan standar primer adalah sudah murni, tidak bersifat higroskopis. Jadi konsentrasinya sudah langsung bisa diketahui dengan menimbang sejumlah tertentu zat dan dilarutkan dalam volume tertentu. Contohnya asam oksalat, natrium karbonat, dan lain sebagainya. Kemudian ada larutan yang konsentrasinya dapat diketahui dengan cara distandarisasi atau dibakukan terlebih dahulu. Itu disebut larutan baku sekunder. Jadi larutan-larutan ini tidak bisa dihitung dengan rumus M sama dengan gram per mr kali 1000 per V langsung, karena larutan ini sifatnya tidak murni. Jadi NaOH misalnya dia higroskopis, jadi mudah menyerap uap air di udara. Jadi kalau dia dikeluarkan, ditimbang, NaOH ini akan menyerap uap air, sehingga kalau ditimbang beratnya yang didapatkan bukan berat murni dari NaOH ini, sudah bercampur, sehingga nanti kalau nyari konsentrasinya, masanya itu bukan massa murninya, jadi tidak bisa diketahui konsentrasinya secara pasti dengan menggunakan rumus. Jadi dia harus distandarisasi dulu atau dibakukan dulu. Nah, dibakukannya adalah dengan cara dititrasi dengan menggunakan larutan baku primer atau standar primer. Jadi seperti itu. Nah, kalau yang standar primer ini sudah bisa diketahui konsentrasinya langsung dengan menimbang dan melarutkan, kemudian dihitung dengan rumus M sama dengan gram per mr kali 1000 per V. Nah, kalau yang sekunder tidak bisa langsung dengan rumus itu, harus distandarisasi dulu dengan larutan standar primer. Nah, fungsi larutan baku ini adalah untuk menentukan kadar suatu zat yang belum diketahui konsentrasinya atau kadarnya. Jadi itu fungsi larutan baku. Kemudian ada larutan preaksi atau reagen. Larutan preaksi ini digunakan biasanya untuk uji kualitatif. Jadi untuk larutan komponen-komponennya tidak membutuhkan ketelitian yang tinggi ketika dibuat. Jadi ini dibuat untuk uji kualitatif biasanya. Fungsi larutan preaksi adalah sebagai zat yang digunakan dalam reaksi kimia untuk mendeteksi, mengukur, memeriksa atau menghasilkan zat-zat lainnya. Jadi untuk menguji zat
atau sampel yang terkandung dalam zat yang terkandung dalam suatu sampel. Jadi ini digunakan untuk uji kualitatif reagen atau reaksi. Contohnya lautan Pehling, AgNO3, lautan Biuret, dan lain sebagainya. Itu lautan bereaksi. Nah, itu jenis-jenis larutan, ada bereaksi, ada pembanding, ada larutan baku. Nah, yang terakhir cara membuat larutan. Nah, untuk cara membuat larutan, yang pertama adalah tentukan konsentrasi dan volume larutan yang akan dibuat. Jadi, konsentrasinya berapa, volumenya berapa. Jadi, rencanakan dulu konsentrasi larutan yang akan dibuat, dalam volume berapa akan dibuat. Kemudian, hitung massa zat yang harus ditimbang dengan menggunakan rumus M sama dengan gram per mr kali 1000 per V. Jadi, kalau sudah tahu berapa konsentrasi dan volume larutan yang akan dibuat, hitung berapa harus nimbang zatnya. Jadi M-nya ini konsentrasi yang akan dibuat, volumenya, jadi volume larutan yang akan dibuat mr, jadi nanti berapa mr senyawa apa yang akan dilarutkan. Kemudian timbang zat sesuai dengan massa hasil perhitungan. Jadi setelah dapat berapa hasil perhitungannya di sini, timbang zatnya sesuai hasil perhitungan. Kemudian masukkan ke dalam labu takar yang sesuai dengan menggunakan corong. Maksudnya labu takar yang sesuai ini adalah labu takar sesuai dengan volume larutan yang akan dibuat. Misalnya mau buat larutan 100 ml, berarti gunakan labu takar yang 100 ml. Kalau mau buat 50 ml, berarti gunakan labu takar yang 50 ml. Nah, ini jadi masukkan ke dalam labu takar dengan menggunakan corong, biar tidak ada zat yang tumpah-tumpah kemana-mana. Jadi karena masanya ini akan mempengaruhi dari konsentrasi yang akan dibuat. Kalau ada yang berkurang, zatnya yang ke sini, ada yang terbuang, jadi konsentrasinya akan berubah. Kemudian setelah dimasukkan, tambahkan air ke dalam labu takar sampai kira-kira setengah volume labu. Jadi seperti ini. Jadi setelah zatnya masuk, tambahkan air sampai setengah volume labu, kira-kira seperti ini. Nah, setelah ditambahkan air setengah volume, baru larutkan zat dalam labu takar dengan mengocok labu takar dengan gerakan melingkar. Nah, jadi dikocok melingkar seperti ini. Dikocok melingkar, diputar sampai larut. Nah, setelah zat larut, tambahkan air sampai beberapa senti di bawah tanda batas labu takar. Nah, seperti ini, tambahkan air lagi sampai di bawah tanda batas. Jadi ini tanda batasnya. Kalau misalnya buat larutan 100 ml, jadi menggunakan labu takar 100, jadi 100 ml-nya sampai di sini. Nah, tambahkan dulu sampai di bawah tanda batas. Nah, fungsinya untuk lebih teliti. Jadi kalau misalnya langsung kalian tambahkan, kalau lewat dari tanda batas ini, airnya nggak bisa dikurangi lagi. Jadi harus ngulang lagi dari nimbang, karena kalau sudah lewat artinya volumenya sudah lebih, konsentrasinya sudah berbeda. Jadi biar lebih teliti, sampai di bawah tanda batas dulu, kemudian nanti baru tambahkan sedikit demi sedikit dengan pipet tetes. Atau sebelum ditambahkan dengan pipet tetes, dikeringkan dulu leher labu takarnya dengan menggunakan batang pengaduk. Jadi di sini misalnya masih ada sisa-sisa cairan, dikeringkan dulu dengan batang pengaduk. Jadi batang pengaduknya diisi tisu, dimasukkan ke sini, dikeringkan. Nah, tujuannya supaya air yang ada di sini nggak jatuh ke sini. Kalau jatuh takutnya nanti kelebihan cairannya, larutnya kelebihan, konsentrasinya juga sudah berubah. Jadi dikeringkan dulu. Setelah dikeringkan, baru tambahkan air sedikit demi sedikit dengan menggunakan pipet tetes sampai tanda batas labu takar. Jadi seperti ini. Sudah kering, baru tambahkan sedikit demi sedikit dengan menggunakan pipet tetes supaya pas dia, nggak kelebihan. Kalau lebih harus ngulang lagi dari awal. Kemudian dimungkinkan dengan cara mengocok larutan seperti gerakan naik turun, seperti mengangkat barbel. Jadi seperti itu caranya menghomogenkan, jadi naik turun. Nah, itu cara membuat larutan. Contohnya
Buatlah larutan NaOH dengan konsentrasi 0,1 molar sebanyak 100 ml ARNA sekian O16H1. Jadi langkah pertama adalah menghitung massa NaOH yang harus ditimbang dengan cara rumus gram per mr kali 1000 per V. Jadi konsentrasinya sudah diketahui 0,1, volumenya 100. Jadi M-nya 0,1, masanya dicari, MR-nya 40, jadi setelah ditambahkan 1000 per 100 volumenya. Hasilnya masanya adalah 0,4 gram. Jadi NaOH yang harus ditimbang adalah 0,4 gram. Jadi timbang NaOH sesuai dengan hasil perhitungan yaitu 0,4 gram. Kemudian masukkan NaOH ke dalam labu dakar 100 ml. Jadi labu dakar yang sesuai yang saya bilang tadi, sesuai dengan berapa mau membuat larutan. Karena membuat 100 ml berarti labu dakar 100 yang digunakan. Masukkan dengan menggunakan corong. Kemudian tambahkan air dalam labu dakar sampai kira-kira setengah volume labu. Setelah itu dikocok dengan gerakan melingkar sampai larut. Setelah larut tambahkan air sampai beberapa senti di bawah tanda batas. Setelah itu dikeringkan dengan menggunakan batang pengaduk. Setelah kering tambahkan dengan pipet tetes sedikit demi sedikit. Kemudian labu ditutup dan dihomogenkan. Nah, sekian untuk materi tentang larutan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.